Engkau telah meluluskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus ke atas kami semua. Teristimewa para calon krisma ini. Bantulah mereka untuk menjadi dewasa dalam iman, agar mereka pun berani bersaksi tentang Kristus dengan perkataan dan cara hidup Kristiani. Semoga dengan demikian, kerajaan Allah semakin nyata di dalam dunia ini. Demi Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun dengan agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji, engkau
Firman-Mu disampaikan oleh Ari, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Kuduslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cinta-Mu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu.
Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Krismawati orang tetap berdiri karena hari ini bukan tadi maksudnya tetap berdiri karena sadar bahwa mulai hari ini Anda adalah pasukan atau laskar Kristus yang sesungguhnya. Kalau lihat, coba balik belakang lihat dua orang yang berdiri di pintu itu, coba. Orang itu disebut sebagai LLC, Legium Christum atau pasukan Kristus. Tapi tadi waktu uskup mau masuk dengan speedboat kan hampir tenggelam. Tapi pasukan Kristus ada yang berdiri, tapi ada yang memang berani untuk lompat, untuk tahan speed. Dan itu mengungkapkan bahwa memang pasukan Kristus itu harus cekatan, gerak cepat. Atau ketika tadi uskup duduk di belakang sana, satu memang duduk kawal uskup terus, kemanapun uskup pergi. Nanti ke Wasi juga nanti ikut lagi. Tapi itulah bahwa pasukan Kristus memang harus cekatan, harus gesit, harus siap sedia setiap saat. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita menghantar putra-putri kita ini untuk menerima sakramen ketiga dari inisiasi. Inisiasi berarti sakramen yang menghantar Anda untuk menjadi anggota Gereja Katolik yang sesungguhnya dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Tapi supaya tanggung jawab itu atau tugas itu dapat dilaksanakan, maka hari ini atau malam hari ini Anda semua akan menerima urapan minyak krisma yang melambangkan pencurahan Roh Kudus. Jadi ada satu sakramen yang Anda terima pada waktu lahir atau bahkan besar sedikit Anda terima adalah sakramen permandian. Sakramen permandian membuat Anda terbebas dari dosa asal. Dosa asal itu dosa yang kita terima turun-temurun dari Adam dan Hawa.
Lalu yang kedua, sakramen baptis itu membuat Anda juga menjadi anggota gereja Katolik. Jadi menjadi anggota gereja Katolik seperti saat ini. Sakramen baptis juga membuat Anda menjadi putra-putri Allah. Karena itu dalam doa-doa kita biasanya kita berdoa, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa. Berarti sakramen baptis membuat kita memanggil Tuhan atau Allah itu sebagai Bapa kita. Berjalan terus umur di 10 tahun bahkan lebih dari itu, lalu kamu menerima sakramen kedua, yakni sakramen Ekaristi, sakramen Maha Kudus. Sakramen Ekaristi berarti kamu terima Yesus di dalam hatimu, di dalam dirimu, lewat kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Hosti nanti sebentar kita akan terima lagi. Itu supaya membuat Anda tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam Anda, dalam hati Anda. Bagaimana Kristus tinggal itu nanti kita lihat. Dan hari ini orang akan terima sakramen inisiasi yang ketiga, yakni sakramen Krisma atau pengurapan pencurahan Roh Kudus. Sakramen Krisma menjadikan seorang yang telah dibaptis, telah sambut tubuh dan darah Kristus, menjadi pasukan Kristus di dunia, menjadi laskar Kristus yang harus pergi kemana-mana untuk mewartakan, lihatlah Kristus ada di dalam diri beta. Kalau Kristus ada dalam diri beta itu, maka Anda akan menjadi orang yang baik, orang yang cinta damai, tidak suka berkelahi, tapi cinta damai. Orang yang rajin ke gereja, karena Kristus sungguh ada di dalam dirimu. Dan Yesus itu dia datang ke dunia sempurna buat jahat. Dia selalu berbuat baik. Kemanapun dia pergi, dia menyembuhkan yang sakit. Yang buta seperti Bartimeus bisa melihat, yang kusta bisa dipulihkan, yang timpang bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati seperti Lazarus atau pemuda lain juga bisa bangkit. Karena itu ketika Anda menerima sakramen Krisma, maka Anda harus terlihat seperti Kristus. Anda harus menjadi pasukan Kristus yang berperang. Tapi berperang di sini bukan berarti berperang dengan orang-orang di Batu Goyang kah, berperang dengan orang-orang di Yerusalem Baru kah, berperang orang-orang di Bertubur kah? Tidak. Kita berperang sebagai seorang Krisman berarti berperang melawan kecenderungan kita untuk berdosa. Jadi contoh misalnya, kau lihat orang musim mangga tiba, lalu lihat orang punya mangga, woi mangga masak sekali, oh beta ingin untuk makan mangga. Maka sebagai seorang Krismawan, sen harus langsung lempar mangga atau naik, lalu pancuri dalam pancuri. Tidak. Sebagai seorang Krismawan, kau mau tapi orang punya, jadi beta mesti minta dulu. Minta dari orang yang punya. Itu seorang Krismawan, pasukan Kristus. Jadi berperang untuk menghentikan kecenderungan kita untuk misalnya mencuri. Datang waktu bulan Rosario, aduh, orang-orang berdoa di sebelah sana, beta mau tidur saja. Tapi sebagai seorang pasukan Kristus,
harus melawan kecenderungan untuk malas. Saya harus bangkit pergi untuk berdoa rosario. Itu baru dinamakan pasukan Kristus. Karena itu pasukan Kristus berarti namanya pasukan berarti harus ada senjatanya. Dan senjata seorang Krismawan itu pertama adalah berdoa. Doa. Yang Krismawan, siapa yang sebelum tidur malam dia biasa berdoa. Jadi mau tidur tapi kita berdoa dulu. Siapa yang biasa berdoa? Senada. Jadi langsung kalau mengantuk langsung tidur, kalau bangun langsung deh. Siapa yang bangun pagi sebelum dia turun dari tempat tidur dia biasa berdoa. Senada? Oh satu saja. Mulai sekarang, mulai malam hari ini, maka sebelum tidur mesti berdoa. Karena itu kamu punya senjata melawan kecenderungan malas atau melawan iblis. Bangun pagi, esok pagi juga. Sebelum kau cuci muka, kau sebelum makan, berdoa, bangun dari tempat tidur, duduk sekedar, duduk tenang, sesaat, lalu berdoa, ucap syukur, mohon Tuhan melindungi. Kalau malam, ucap terima kasih atas perlindungan Tuhan. Jadi senjata pertama seorang Krismawan adalah berdoa. Mulai malam hari ini Bapak Mama perhatikan nanti dong tidur dong berdoa kasih. Besok pagi juga begitu. Senjata yang kedua, baca kitab suci. Semua ada kitab suci di rumah dong? Ada. Biasa baca kasih? Oh biasa baca? Oh syukur kepada Allah. Anak-anak Sarem dengan batu goyang orang rajin baca kitab suci. Yang belum baca mulai malam hari ini harus baca. Jadi setiap malam biar baca satu kutipan, satu teks, seperti yang tadi orang baca bacaan pertama kedua itu baca. Karena dengan Anda membaca lalu Anda mengerti oh Tuhan itu sangat baik. Atau Tuhan itu perintah kata orang harus mengampuni, kata orang harus membantu orang miskin, kata orang harus membantu orang miskin, orang yang berkesusahan. Jadi senjata kedua adalah membaca kitab suci. Baca kitab suci. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau satu hari orang baca 3 pasal, maka akhir tahun 1 Januari baca 5 pasal dari kitab Kejadian. Terus hari kedua, hari ketiga sampai 31 Desember, maka kitab Wahyu bisa selesai. Senjata yang ketiga adalah berdoa rosario. Sampai yang senada rosario? Sampai senada rosario semua ada? Semua ada. Berarti waktu itu presentasi lagi kan semua ada. Tapi sebentar semua akan terima rosario merah putih. Supaya orang pakai itu orang lihat, wah ini merah putih macam ini dia pakai topi ini. Itu mau menandakan bahwa 100% Indonesia, 100% Katolik. Sementara menerima rosario. Jadi 3 senjata seorang Krismawan itu jelasnya. Pertama berdoa, kedua membaca, ketiga berdoa. Jadi rosario jangan cuma gantung diri, tapi pakai untuk berdoa setiap saat. Kalau Anda melakukan ini, maka sesungguhnya Anda adalah pasukan atau laskar Kristus di dunia ini, teristimewa di desa Sarem dan Batu Goyang. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam upacara penerimaan sakramen Krisma. Kita awali dengan pemanggilan para calon Krisma. Nama calon Krisma Mariance Labo, Stella Maris Labo, Robin Omegatro Labo, Carol Hans Labo, Domingo Elia Labo,
Florentina Labo, Heronia Sarce Palangkiri, Adventus Labo, Sarambang Mike Labo, Anastasia Jirlau Labo, Agatha Indriani Labo, Mariosha Boy Labo, Sulamit Mumugai Labo, Francina Labo, Sartika Sirjoy, Ona Merlin Labo, Octaviana Labo, Nola Tianci Labo, Milka Melati Sogalrey, Maria Intan Fatubun, Rafael Emang Labo, Megi Justina Mangol, Ignacia Labo, Martina Frelenda Labo, Manason Labo, Gregorius Labo, Leonardo Labo, Severandus Labo, Verseri Labo, Ferdinandus Labo, Rafael Labo, Gilbert Labo, Melkias Felix Labo, Timotius Edwin Labo, Amang Kristianan Labo. Total 35 dari Santo Antonius Salarem dan 1 orang berasal dari Santo Petrus Batumuyu. Kita masuk pada penyerahan oleh Pastor Proki kepada Bapak Uskup para calon Krisma. Lilin dinyalakan. Yang mulia Bapak Uskup, atas nama calon-calon Krisma dari Paroki Hati Kudus Yesus Perumah Terangan, Stasi Santo Antonius Salarem, dan Stasi Santo Petrus Batugoyang, kami mohon kesediaan Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Mereka semua telah mempersiapkan diri selama masa pembinaan. Kami percaya akan niat baik mereka untuk menerima pengurapan Roh Kudus melalui tangan Bapak Uskup. Atas restu Bapak Uskup, kami ucapkan terima kasih. Saudari-saudara terkasih, marilah kita menyertai para calon Krisma ini dengan doa agar Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah memanggil mereka melalui permandian kudus, menganugerahi mereka dengan kepenuhan Roh Kudus untuk menghayati suatu hidup baru dalam keluarga Allah, yaitu persekutuan para kudus. Pembaharuan janji baptis. Saudari-saudara terkasih, dengan permandian kita sudah menjadi ahli waris dalam misteri Paskah Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama Dia dalam kematian untuk bangkit bersama Dia dalam suatu hidup baru. Sekarang ini, sesudah mempersiapkan diri dan sebelum menerima Krisma yang kudus, marilah kita membarui janji-janji permandian kita untuk hidup setia mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Saudari-saudara menjawab, ya saya menolak. Apakah kamu menolak dosa untuk hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah kamu menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Kalian menjawab, ya saya percaya. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya.
Percayalah kamu akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada kamu secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, saya percaya. Percayalah kamu akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dari dosa dan melahirkan kita kembali dari air dan Roh Kudus, melindungi kita dengan rahmat-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita untuk hidup yang kekal. Amin. Uskup akan merekipi para calon Krisma dengan air suci. Bapak Uskup akan menumpangkan tangan untuk para calon Krisma, memohon turunnya Roh Kudus. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para hamba-Nya ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapan-Nya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Umat disilakan berdiri. Hari ini kita merentangkan tangan untuk Krismawan Krisma. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat umat manusia, Engkau telah menganugerahkan kepada para hamba-Mu ini kelahiran baru dalam air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka kongerai pula roh kebiasaan dan roh pengertian, roh pengetahuan dan roh ibadah, roh penasehat dan roh kekuatan, dan semoga mereka juga Engkau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Bapak Uskup akan mengurapi para calon Krisma dengan minyak Krisma, diawali dengan doa mohon berkat untuk kedua wali Krisma. Silakan wali Krisma. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, turunkanlah berkat-Mu untuk saudara-saudara kami ini yang dipercayakan untuk menjadi wali Krisma, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yosef, terimalah tanda kurnia Roh Kudus.
terimalah tanda kurnia. Tanda kurnia. Maria, terimalah tanda kurnia. Terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai bagimu. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai bagimu. Yosef, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai bagimu. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Yosef, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Yosef, terimalah tanda kurnia Roh Kudus.
Teman sekalian, kita sudah selesai dengan penerimaan sakramen Krisma. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persembahan, penarakan bahan-bahan persembahan.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Tuhan, terimalah dengan rela persembahan kami. Berkat kepenuhan Roh Kudus, para hamba-Mu ini telah Kau jadikan lebih serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu, mereka semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan, yang hidup mulia dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Mari yang mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau membagikan kepada kami para pemimpin gerejamu hal-hal yang sesuai dengan waktunya, dan membimbing para pemimpin gerejamu dengan cara-cara yang mengagumkan. Sebab dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau tidak berhenti membantu gereja, sehingga dengan hasrat untuk selalu tunduk padamu, ia tidak henti-hentinya memohon dalam kesesakan dan tidak putus-putusnya bersyukur di tengah hal yang menggembirakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bergabung dengan paduan suara para malaikat, dengan bersukacita kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menolak layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon supaya kami menerima tubuh dan darah Kristus, ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dengan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usuk kami Senelutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Karena itu marilah kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya selalu menampakkan damai dan keselamatan sesuai dengan kehendak-Mu,
sebab Engkaulah penantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling memberikan salam damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada malam hari ini diundang ke penjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Umat sekalian, kita akan masuk dalam komuni, kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Yang berhak menerima komuni adalah mereka yang beragama Katolik dan yang sudah menerima komuni. Anak-anak, sebentar kalian sesudah komuni, kalian maju untuk mendapat berkat dari Pak Posko. Ada pembina, atur anak-anak supaya berbaris.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan ini, agar anugerah Roh Kudus itu telah selalu tumbuh subur, dan semoga santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Yang saya hormati Yang Mulia Pak Prauskup Diosis yang kelima, Monsinyur Senamotra, yang telah memimpin perayaan Krisma pada malam hari ini, juga para biarawan-biarawati yang kami hormati. Sebagai informasi, sesuai agenda, setelah kita selesai perayaan malam ini, kita masuk pada sesi berikut, yaitu snack malam. Setelah snack malam selesai, kita masuk pada sesi berikut, yaitu syukuran bersama. Nanti setelah syukuran bersama ini akan disesuaikan dengan waktu, karena kita sudah melewati beberapa rangkaian kegiatan, lalu nanti kita sesuaikan itu, sehingga sangat diharapkan kepada kita semua Bapak Ibu untuk setelah beberapa kegiatan selesai pada malam hari ini, kita semua diharapkan menemani Bapak Uskup dengan para rombongan, karena besok tepat jam 6 itu Bapak Uskup dengan rombongan sudah bertolak dari stasiun Santo Antonius Salarem. Sehingga sekali lagi tak lupa atas nama Bapak Teresa, secara khusus Dewan Gereja bersama seluruh umat menyampaikan ucapan terima kasih yang tak hentinya kepada Bapak Uskup, para rombongan yang sudah mengunjungi desa kami, Desa Salarem, lebih khusus stasiun Santo Antonius Salarem. Semoga lewat kunjungan pada hari ini membawa berkat bagi kami dan membawa sebuah perubahan besar kepada kami. Dengan demikian Bapak Ibu, itu beberapa pengumuman gereja ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam semua, shalom. Malam hari ini kita sungguh bahagia karena 36 anak kita menerima sakramen Krisma. Kita berikan sambutan yang tepuk tangan. Saudara-saudara yang terkasih, Salarem adalah basis umat Katolik yang sungguh luar biasa. Jadi kita harus akui, tetapi bukan hanya basis Katolik, tapi Salarem juga adalah pusat seni budaya yang selalu kita kenal dengan pakaian budayaan tarian yang sudah lama dikembangkan dan dibesarkan oleh almarhum Profesor Nur Putra. Karena itu malam hari ini anak-anak ini menggunakan pakaian adat untuk penerimaan sakramen Krisma. Pada kesempatan ini, baiklah saya sedikit memperkenalkan para pastor
yang ada di hadapan kita semua. Tadi Ketua Stasi mengatakan kehadiran Bapak Uskup membawa berkat yang besar untuk umat di kampung Salaren ini. Karena itu bukan hanya Bapak Uskup tetapi datang dengan para pastor yang jumlahnya banyak. Saya kira jarang sekali terjadi di perayaan misa selama ini, dan pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran para pastor. Pertama saya perkenalkan yang mulia Bapak Uskup kita yang kita kasih Monsignor Sema Putra. Kita berikan sambutan untuk beliau. Tadi saya paling takut perahu datang itu harus digelar, tapi saya percaya ini yang ada di sini Bapak Uskup. Masa Tuhan kasih tenggelam ini perahu ini? Dan tentu saja tidak. Tuhan kabulkan doa kita. Amin. Amin. Saudara terkasih, hadir juga di tengah kita Bapak Vikaris Jenderal Keuskupan Amboina, Bapak Pastor Anton Owale. Bapak Pastor Anton sebagai Vikjen adalah orang nomor 2 di Keuskupan Amboina. Luar biasa. Hadir juga di umat di Salaren. Terima kasih Bapak Pastor. Hadir di tengah kita yang jenggot putih ini. Itu dosen dan pembina kami, guru kami yang jauh-jauh dari Manado, Sulawesi Utara. Dia adalah dosen Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineren, guru dari Bapak Uskup dan kami semua yang ada di sini. Silakan berdiri, Pastor Julius. Beliau kami punya guru, Bapak Uskup punya guru, kami semua yang ada di sini punya guru. Dan sudah 50 tahun mengabdi mengajar para calon imam. Luar biasa kan? Hadir di Salaren. Semoga ada orang-orang besar juga lahir di Salaren. Amin. Amin. Berikut saya memperkenalkan Pastor Paroki Santo Yosafat Aruntara, Pastor John Piran, MSc. Juga pastor paroki kita yang agak sedikit tidak ada rambut ini, yaitu Pastor siapa? Tidak sekali, kalau keterlaluan kalau kamu tidak ada. Kemudian di sebelah sana ada Pastor Direktur Kolese Yosudarso. Beliau juga adalah Sekretaris Pastores Kepulauan Aru, Pastor Regen kemarin. Umat San Joseph yang banyak juga ada di sini pasti kenal Pastor Regen. Ada singkat keterlaluan. Baik, yang di sebelah paling kiri Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Bumul, Pastor Beni Tuhan. Terima kasih Pastor Beni. Dan yang paling ujung sebelah kanan saya, Rektor Seminari 1 Petrus Rasul Dobro, Pastor Kosan. Saudara-saudara, hadir juga para frater. Ini frater ini mereka kebanyakan tugas di selatan dan kalian sudah kenal. Ada saya mengundang Frater Isau, dia pastoral di seminari. Juga Frater Romi, silakan beri Frater Romi. Ada yang bertanya keterlaluan. Kemudian yang di sebelah ini bukan Frater, ini adalah pembina Sekami dan UMK, Bapak Theo. Juga Frater Domi yang pegang tongkat Bapak Uskup ini. Saya perkenalkan juga 2 katekis yang menjadi katekis di Kepulauan Aru atas perutusan Bapak Uskup. Silakan berdiri 2 katekis. Oke, kalian sudah kenal, maka kalian akan sayang.
Jadi terima kasih, kami sungguh bahagia karena hari ini umat dan masyarakat di wilayah stasi Santo Antonius Salaren dan Santo Petrus Batu Goyang menyambut dengan penuh luar biasa kedatangan Bapak Uskup dan rombongan. Terima kasih banyak atas pengorbanan, atas perhatian tentu saja dalam kebersamaan dengan pastor paroki, para frater pastoral, para dewan gereja, dewan stasi, seluruh umat dan masyarakat. Tadi juga umat dari kelompok saudara-saudara Protestan juga hadir. Terima kasih banyak atas segala perjuangan dan kerja keras Anda untuk hari ini dan besok. Saya kira ini saja yang pantas saya sampaikan kepada umat sekalian. Kita berdoa kepada Tuhan supaya dari anak-anak kita yang banyak ini ada juga yang menjadi imam kelak. Amin. Dan pada hari Sabtu nanti tanggal 23 bulan ini kita akan merayakan misa pertama untuk imam pertama asli orang Aru bernama Eli Duganata yang dilaksanakan di Cirlai Farm Duganata. Dia adalah pastor asal Aru yang pertama di Kepulauan Aru. Kita bersyukur semoga dengan berkat imam pertama ini banyak anak-anak ini terpanggil untuk menjadi imam gereja kita. Tentu saja Pak Uskup senang kalau banyak imam di sini. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh umat, dewan stasi, pastor paroki bersama seluruh dewan pastoral yang sudah berkenan menerima dan mempersiapkan segala cara yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pertama pantaslah juga kita berterima kasih kepada saudara jemaat GPM atas lagu sesuai dengan moto tak bisa saya bikin altum. Terima kasih saudara GPM. Yang kedua, sebenarnya dalam penerimaan Krisma saya senang kalau mereka pakai seperti ini. Jadi pakai pakaian adat itu lebih bagus karena itu sudah ketentuan. Kalau sambut baru putih, kalau Krisma seperti ini. Di pastor paroki yang kemarin di bertubuh orang pakai putih, saya kira orang sambut baru karena ada Krisma. Terima kasih. Dan kalau kita memperhatikan gereja ini memang ya gereja bentuknya bagus ya, dia tidak memanjang tapi sengaja stasi Jalan Salib ya, belum ada. Kalau di Beltubur itu gerejanya nama Santo Justinus Martir dan ada orang di sini yang namanya Justinus Agelusco. Karena itu Agelusco punya tanggung jawab besar untuk menyelesaikan gereja Beltubur. Malam hari ini gereja ini juga nama pelindungnya Santo Antonius. Ada satu orang pastor juga yang namanya Antonius Pakufikden. Atau bilang Samalas. Itu berarti kalau masih ada kurang-kurang stasi Jalan Salib dan lain sebagainya, hubungi beliau untuk dia melengkapi. Oke? Jadi pastor media sekali mesti bergerak cepat ya, sudah hubungi beliau untuk, karena di grup sebenarnya beliau sudah kasih kesempatan tulislah semua daftar itu, tapi rupanya media sekali lebih sibuk untuk membangun pastoran luar biasa sehingga lupa hal-hal yang di dalam. Tetapi malam hari ini langsung bisa hubungi beliau untuk melengkapi perlengkapan di dalam ini, sehingga ketika yang berikut memang selama saya bisa di sini belum ada lagi TPE yang saya lihat. Seperti ini tidak ada TPE atau lupa bawa berapa buah TPE? Setiap stasi ada satu. Oh, berarti sudah lengkap kan? Kalau leksionarum belum ada, semua paroki. Pusat paroki ada, yang lain belum ada. Oke, nanti kita akan melengkapi secara
pelan-pelan. Oke, jadi pada kesempatan ini pantaslah sebagai uskup, pertama-tama saya merasa senang, gembira berada bersama-sama dengan Anda sekalian, umat yang ada di sini. Esok kita akan berpindah lagi, biarpun cuma singgah di Batu Goyang, tapi kita akan singgah. Senang dengan segala sesuatu kesederhanaan yang Anda tunjukkan. Yang berikut, senang juga bahwa Anda tetap menjadi orang Katolik. Bukan hanya sekedar menjadi Katolik, tapi harus menjadi Katolik yang baik. Dan terima kasih secara khusus kepada semua marga, tetapi terlebih kepada marga Labok yang sungguh-sungguh beranak cucu dan berkembang biak, penuhi seluruh bumi dan Saremin secara khusus. Terima kasih untuk marga Labok yang sungguh sangat luar biasa, yang ada di sini, yang menjadi pusat dari kekatolikan. Menjadi Katolik yang baik itu berarti Katolik yang hidup damai dengan sesama, baik Muslim maupun saudara GPM, hidup damai ya. Jadi bila perlu tadi sudah dalam pertemuan bersama, buatlah kegiatan-kegiatan seperti tadi, seperti anak-anak remaja lintas agama, tapi orang-orang muda juga berkumpul bersama orang muda dari GPM, dari Muslim, kegiatan bersama supaya toleransi dan hidup bersama sungguh-sungguh menjadi warna, menjadi gambar yang bagus di Salarium ini. Dan untuk semuanya, terima kasih banyak untuk kebersamaan. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa di waktu yang akan datang tidak hanya Pastor Teddy sendiri di sini, tapi ya harus ada 3 imam, baru memang 3 pastor baru bisa melayani di sini dengan baik. Kita berharap bahwa dalam rentang 3 sampai 5 tahun ke depan sudah harus ada 3 imam yang bekerja di Arus Selatan ini. Karena itu untuk menguatkan kita sekalian, mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Ia telah melahirkan kembali saudara dalam air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi anaknya. Semoga yang melihara saudara dalam cinta kasih. Amin. Ia berjanji bahwa Roh kebenaran akan menyemai gerejanya. Semoga ia meneguhkan saudara untuk memberi kesaksian iman yang benar. Ia telah menyalakan api cinta kasihnya dalam hati murid-murid. Semoga ia mempersatukan saudara dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, perayaan Ekaristi penerimaan Krisma sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum lagu setelah penutup, saya mengundang para Krismawan untuk foto bersama dengan Bapak Uskup yang hari ini. Silakan ambil tempat di depan, kita akan foto sama-sama. Atau barisan di depan. Menghadap Tuhan. Naik sedikit lagi. Laki-laki di belakang.
Yang kecil di depan supaya bisa kelihatan. Baik, ambil tempat di tengah, Pak Pusku berdiri di tengah, di depan. Oke. Pak Imam di belakang saja. Oke. Sudah? Satu, dua, tiga. Senyum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Masing-masing akan foto bersama dan dengan Pak Pusku lalu menerima portfolio dari Pak Pusku. Satu-satu ya, ambil pasir barisan di tempat duduk dulu, lalu satu-satu mandi.